Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Sudah siap untuk belajar? Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui perubahan wujud benda dan peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Jika sudah siap, silakan disimak videonya. Sebelum disimak, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan disimak videonya. Nah, bangsa-bangsa Eropa ini mulai memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Kemudian mereka membentuk beberapa pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Inggris? Ada yang tahu tokoh yang ada di hadapan kalian ini? Siapa? Ini adalah Thomas Stamford Raffles atau biasa disebut dengan Raffles. Beliau ini adalah dari Inggris dan sebagai letnan gubernur di Indonesia pada masa pemerintahan Inggris. Raffles melakukan beberapa kebijakan di Indonesia. Di antaranya, ada kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan tersebut? Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan. Raffles ini pada masa pemerintahan Inggris banyak sekali melakukan penelitian ilmiah di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Raffles ini beliau ini menemukan bunga bangkai raksasa terbesar di dunia. Ada yang tahu bunga bangkainya ini ada di mana? Ya, bunga bangkai ini ada di Kebun Raya Bogor. Nah, ini disebut dengan bunga Rafflesia arnoldii. Kata Rafflesia ini berasal dari penemunya yaitu Thomas Raffles. Kemudian yang ketiga ada beliau menulis buku History of Java atau Sejarah Pulau Jawa. Nah, di dalam buku ini disebutkan beberapa pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ada Kebun Raya Bogor yang merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari penjuru berbagai dunia. Ada yang sudah ke Kebun Raya Bogor? Nah, itu berada di Bogor. Kemudian yang kedua ada kebijakan di bidang ekonomi. Di sini Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Yang kedua ada sistem pajak uang sewa. Ini jadi petani ini harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian sistem pajak ini mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak karena pemilik tanah ini tidak tahu mempunyai tanahnya itu seberapa gitu. Jadi rakyat-rakyat ini mempunyai tanah yang tidak sama. Kemudian yang kedua, sulit menentukan luas tanah. Luas sempitnya tanah ini sulit sekali ditentukan oleh para petani. Yang ketiga, adanya keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Kemudian yang keempat, masyarakat mengenal sistem uang. Karena pada masa pemerintahan ini masih melakukan sistem barter atau sistem tukar. Nah, yang terakhir ada kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan, dan sosial. Kalian bisa lihat atau bisa baca di halaman 19 buku tema 7. Di sana, Raffles melakukan kebijakan yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 wilayah, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, setiap wilayah tersebut yang dibagi 16 ini mempunyai pengadilan tersendiri. Yang ketiga, Raffles melarang perdagangan budak.
Itu adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah ini kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang paling lama menjajah Indonesia. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Belanda. Ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa menuju Indonesia dan mendarat pertama kali di Banten. Di sini, Belanda membentuk VOC. Nah, VOC ini adalah suatu perusahaan. Tujuan ini adalah logo atau simbol lambang dari VOC. Nah, VOC ini dibentuk pada 20 Maret 1602. Tujuannya ini tidak lain tidak bukan untuk menguasai pelabuhan, kerajaan Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan. Kemudian, VOC ini mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Sebelumnya, pada masa yang sebelum mengalami kemunduran, VOC ini sangat berjaya menguasai wilayah Indonesia. Akhirnya mereka mengalami kemunduran pada abad ke-18 disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor internal yaitu pegawai VOC melakukan korupsi. Kemudian yang kedua ada sulit melakukan pengawasan. Jadi sulit melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Ini faktor dari luar yang menyebabkan kemerosotan VOC. Yang pertama ditandai dengan munculnya revolusi Prancis. Nah, ini tuh menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon. Yang kedua ada pengeluaran uang yang banyak. Kenapa pengeluaran uang yang banyak? Karena banyak penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang menyebabkan menyedotnya pembiayaan dan tenaga. Nah, karena VOC mengalami kemerosotan, akhirnya Belanda memberikan kekuasaan kepada yang lain, yaitu kepada Daendels dari gubernur sebelumnya. Daendels ini melakukan juga kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagai gubernur, Daendels melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris ini juga sama-sama telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Yang pertama yang dilakukan oleh Daendels, pertama meningkatkan jumlah tentara. Ini dengan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Lagi-lagi untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Yang kelima, membangun benteng pertahanan. Semua ini dilakukan untuk memperluas kekuasaan VOC atau kekuasaan bangsa Barat di Indonesia. Kemudian, Daendels juga menerapkan sistem kerja paksa atau dalam bahasa Belanda disebut dengan rodi. Nah, sekarang kita beralih ke pembelajaran IPA. Kalian sudah tahu kan sifat-sifat benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, ketiga sifat ini mengalami perubahan wujud benda. Kira-kira apa saja ya perubahan wujud benda tersebut? Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada membeku. Membeku ini adalah perubahan dari sifat cair ke padat. Contohnya apa? Contohnya adalah air yang kita simpan di dalam freezer. Karena air ini akan membeku dan keadaannya menjadi padat. Yang kedua, ada mencair. Mencair ini kebalikan dari membeku. Berarti proses mencair ini perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, es batu yang ada di dalam minuman.
lama-kelamaan es batu ini akan mencair. Atau kalian memakan es krim di siang hari saat matahari terik, itu akan mencair. Yang ketiga adalah menguap. Menguap ini proses dari cair menjadi gas. Nah, contohnya apa? Contohnya juga bisa kita ketahui di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memasak. Nah, memasak ini kan biasanya mulai panas ya, mulai menguap masakan yang panas ini karena dibantu oleh kalori atau panas dari kompor dan api. Jadi dari cair itu menjadi menguap, dia menjadi gas. Proses cair menuju gas. Itu disebut dengan menguap. Yang selanjutnya adalah ada mengembun. Mengembun ini adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya rumput di pagi hari. Kalian bisa lihat kan rumput di pagi hari ini dia suka mengembun. Selanjutnya ada menyublim. Ada yang tahu menyublim itu apa? Menyublim itu adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, contohnya adalah kapur barus. Kapur barus yang padat ini lama-kelamaan akan mengecil. Nah, dan mengecil ini memunculkan wujud benda atau sifat berupa gas. Jadi ini adalah perubahan wujud benda. Silahkan kalian catat ya poin-poin penting. Nah, kamu telah mempelajari wujud-wujud benda berupa benda padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Nah, wujud gas ini tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Nah, saat kamu berada di pantai, kamu dapat merasakan embusan angin. Angin juga dapat menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Wah, kalian tahu tidak? Ada lagu yang syairnya itu melambai-lambai, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ini merupakan salah satu contoh lagu wajib ciptaan Ismail Marzuki. Ada yang tahu lagu wajib itu apa? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, ada yang tahu lagu Rayuan Pulau Kelapa seperti apa? Silakan kalian buka halaman 27 sambil disimak lagunya setelah ini.
Nah, itu tadi adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Nah, ini saja yang dapat aku sampaikan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.